Umat beriman, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari buku lagu nomor 20 halaman 121. Kita menjaga keheningan bagi Bapak Ibu di belakang untuk bisa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam, saudara-saudari umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Mantap. Kalau kami di Amerika, kami tanya how are you atau cómo está. Bahasa Spanyolnya cómo estás. Jawabannya bien, bien, super bien. Artinya baik, baik, super baik. Baik, dengan semangat kebangkitan Kristus, kita mau berkumpul bersama di sini
bersama keluarga besar Kaunang, bersama anak-anak dari Oma Frida yang datang dari Amerika Serikat dan juga yang tinggal di sini di Surabaya, di Madura. Kita mau mendoakan bersama, menyatukan hati, menguatkan iman kita, mendoakan istirahat kekal dari saudari kita terkasih, dari oma kita, dari mama kita terkasih, Oma Frida Kaunang. Oma Frida menjalani hidupnya selama 91 tahun. Kemarin saya bilang ya, seperti kata pemazmur, 70 aja sudah cukup. Kalau 80 bonus, Oma 91. Bonusnya lebih. Kita yang masih bersiara di dunia ini, lebih-lebih yang muda ini, kita syukur-syukur kalau kita bisa 91. Kalau tiap hari hanya makan KFC, hati-hati loh, kolesterol banyak. Baik ya, kita berkumpul di sini bersama keluarga, kita juga mau mendoakan keluarga besar Kaunang, agar keluarga besar merelakan kepergian Oma ke hadapan Tuhan Yang Maha Rahim. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan adalah poin di mana, titik di mana kita memulai kehidupan, kepada Tuhan yang sama kita akan mengembalikan kehidupan itu seperti Oma sendiri menghembuskan napasnya yang terakhir, mengembalikan jiwanya kembali kepada Bapa di surga. Saudara-saudari, di awal perayaan Ekaristi untuk mendoakan keselamatan jiwa Oma Frida, menyadari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, marilah kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini kita berdoa khusus untuk keselamatan jiwa dari Oma Frida Kaunang. Kita doakan juga seorang uskup, mantan uskup Maumere yang baru saja meninggal dunia, Uskup Kerubim Parera. Juga semua anggota keluarga besar Kaunang yang sudah Tuhan panggil menghadap kehadirannya. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari Oma dan mama kami, Frida Kaunang, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati yang sedih kami hadir di sini untuk membaringkan jenazahnya. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati. Kasihanilah Oma Frida ya Tuhan, kasihanilah dia. Dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan bacaan suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13 sampai 24. Saudara-saudara,
Kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku. Karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan dengan menyanyikan lagu nomor 3 dari lembaran Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, basuh hadirat-Mu saat Mari kita berdiri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Baik, untuk umat yang tidak familiar dengan wajah Flores saya ini, saya Romo Yori Sodanango. Oma Frida kenal baik saya, anak-anaknya di Amerika Serikat juga kenal saya. Saya bertugas di Amerika Serikat, di negara bagian sebelumnya di negara bagian California, tapi kemudian SWD Serikat saya, kan SWD aja juga di Surabaya, memindahkan saya ke negara bagian Arizona di Phoenix. Saya kenal Oma secara pribadi dan saya dikenal sebagai seorang seorang pastor yang kalau Oma undang pasti muncul pertama. Sebab Oma jago masak. Ya saya nih dianggap sebagai pencicip ulung makanan-makanan Oma di Surabaya. Baik, keluarga besar Kaunang yang saya kasih, umat beriman yang saya kasih. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan ini, Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudarinya. Siapa sosok yang mesti kita contohi ketika Yesus bicara tentang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudarinya? Pertama, tiap kali kita merayakan Ekaristi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya adalah makanan bagi jiwa kita. Tubuh dan darahnya adalah jaminan bahwa hidup di dunia ini tidak sia-sia, karena hidup ini ditebus oleh Kristus dalam karya penebusan yang Allah sendiri canangkan, Allah sendiri rencanakan dalam seluruh kehidupan Yesus. Yesus senantiasa menyadari bahwa hidup yang benar sebagai seorang anak Allah adalah hidup yang senantiasa memberi. Memberi lewat altar, memberi dalam salib Kristus ketika dia mengatakan sudah selesai. Dia mengatakan kepada Allah, Bapa, misi sudah selesai, kini aku mau menebus seluruh umat manusia ke dalam tanganmu.
Yesus sungguh memberi dirinya lewat Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mesti hadir sungguh dalam perayaan Ekaristi. Hadir sungguh ini dalam arti, kadang-kadang kita lihat ya, ada orang yang hadir dalam Ekaristi, tapi tatapannya selalu pada HP-nya, selalu ada distraction, selalu ada sesuatu yang membuat dia teralih perhatiannya. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita mesti ingat, Yesus memberikan tubuh dan darahnya, memberikan seluruh dirinya, dan Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi. Kalau Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi, kita juga, para pengikutnya, kita semua, para rasulnya, kita diajak juga untuk menghadirkan diri kita. Dalam bahasa Inggris orang bilang fleshly presence. You have to be fleshly present. Hadir dalam dagingmu. Jangan hanya hadir di sini, tapi jiwamu yang ada di tempat lain. Pikiranmu distraction. Kamu sedang berpikir tentang, oh bagaimana membalas dendam pada suami atau istri yang pernah kasar pada saya. Hadir, hadir. Oma Frida dalam seluruh kehidupannya, despite her imperfection, Oma Frida hadir bagi segenap anggota keluarganya. Jadi ketika Yesus bilang dalam Injil hari ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudarinya. Kita lihat sosok mama kita, sosok oma kita, sosok saudari kita, Oma Frida, yang sungguh hadir. Dan kita Oma Frida, kalau dia hadir dalam acara-acara misa di Loma Linda, sesudah misa dia akan hadir penuh, bercengkrama dengan semua orang, say hi to everybody, tanya bagaimana cucunya, bagaimana anak-anaknya. Dan karena orangnya suka hadir, dia kenal orang itu bukannya orang tuanya. Oh, tanya anak-anaknya gimana, cucu-cucunya gimana, kalau dia kenal. Ini orang yang mau hadir di sana ya, mau kenal orang. Bukan hanya kenal, hanya sekedar basa-basi atau diplomasi, tapi betul hadir. Yesus kenal kita, Yesus kenal para murid-muridnya tidak sekedar diplomasi, tidak sekedar hanya sekedar basa-basi, basa-basi politik atau basa-basi busuk. Yesus kenal secara penuh karena dia hadir di sana. Kita yang mau meneladani Kristus, kita perlu belajar dari Yesus, kita perlu belajar juga dari Oma Frida. Bagaimana sungguh menghadirkan diri kita dalam setiap momen kehidupan kita. Ketika bercakap-cakap, hadir dalam percakapan itu. Jangan hanya bercakap hanya untuk sekedar formalitas, bukan. Hadir di sana. Lebih khusus ketika kita bercakap-cakap dengan orang-orang yang kita kasihi, perhatikan apa maksudnya dan dengarkan mereka. Sebelum menjawab, kadang-kadang dalam berkomunikasi, kita itu lebih cenderung mendengarkan untuk kemudian apa yang saya jawab. Dengarkan dulu keseluruhannya, keseluruhan konteks, lalu kemudian biarkan dalam percakapan itu nanti kita bisa mengerti apa maksud orang, apa maksud dari orang yang kita kasih tanpa kita menjudge. Apa kira-kira yang dia mau katakan kepada saya. Dengarkan seluruh konteks dari percakapan itu. Hidup yang benar bagi orang Katolik adalah hidup yang dibagikan, hidup yang dipersembahkan. Semoga kita belajar dari teladan Kristus sendiri yang memberikan hidupnya. Hidup yang dipersembahkan itu dapat membuat kita atau memotivasi kita agar hidup kita ini juga dipersembahkan kepada sesama kita dengan setotal-totalnya, dengan sejujur-jujurnya, sebagaimana contoh Kristus dan juga sebagaimana contoh Oma Frida. Itu poin pertama yang saya mau katakan. Tapi juga pada saat yang sama kita menyadari, jadi pengikut Kristus tidak selalu mudah, tidak semuanya manis-manis saja. Jadi pengikut Kristus bukan tanpa tantangan. Ada saat-saat di mana kita ditantang oleh orang yang kita kasihi. Kita ingat ya, Petrus ketika
Petrus mau atur Yesus, Yesus bilang, enyahlah engkau dari sini, hai engkau iblis. Ada tantangan untuk melarikan diri karena takut, ada tantangan untuk melarikan diri karena tak pantas. Ada tantangan untuk meninggalkan Yesus. Tetapi murid yang benar adalah murid yang seperti Petrus sendiri. Murid yang pernah gagal tapi stay faithful. Murid yang tetap tinggal bersama Kristus sekalipun pernah gagal. Murid yang benar adalah murid yang setia untuk menemukan kata maaf dan menemukan juga pembenaran dalam nama Yesus. Dalam momen sebelum kita berpisah dengan Oma Frida, mari kita temukan ruang rekonsiliasi. Mari kita temukan ruang maaf, buka hati agar bisa menemukan kata maaf seraya mencari pembenaran dalam nama Kristus itu sendiri. Sebab apa? Sebab pada akhirnya hidup ini singkat. Don't take your life too seriously. Hidup singkat, tapi hidup menjadi berarti ketika setiap kali kita melakukan kesalahan, lebih-lebih kesalahan yang tidak sengaja ya. Jangan lakukan terus kesalahan karena oh nanti Kristus ampuni. No. It's the forgiveness from Jesus is not the license for you to keep on sinning. Bukan. Harus berubah dalam hidup. Tapi pada saat yang sama kita tetap percaya bahwa Kristus yang menebus kita, Kristus yang menjadi sumber keselamatan kita, Kristus yang sama itu yang mau supaya kita tetap hidup dalam kasih-Nya. Dan kalau mau hidup dalam kasih itu mengandaikan we open our hearts for reconciliation, we open our heart for forgiveness. Kita harus senantiasa buka hati, buka jiwa kita atas dalam kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menemukan kata maaf, rekonsiliasi dan pengampunan dari Tuhan dan juga dari sesama kita. Oma sudah pergi, we let her go to God, but at the same time we need to let go of our bitterness, our anger, our whatever negativity that we still harbor in our heart. Let it go, let them go. We don't live in the past anymore. Oma sudah bahagia di surga. Kalian jangan torture yourself mentally with something that still you harbor in your heart. Christ is the only source of our justification. Jadi kita harus memberikan seluruh diri kita kepada Kristus sebagaimana Oma juga menghembuskan napasnya yang terakhir dan memberikan jiwanya agar jiwanya itu bersatu kembali bersama Kristus. Kita ingat saudara-saudari bagaimana Santo Petrus. Saya ini senang Santo Petrus karena dia ini orangnya berani seperti saya, tapi juga kadang-kadang penakut seperti saya. Kita ingat bagaimana Santo Petrus yang melarikan diri dari tanggung jawab untuk menjaga Yesus. Kita ingat bagaimana Santo Petrus mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Yesus alih-alih menolak Petrus, Yesus alih-alih mengingatkan Petrus, kamu sudah mengkhianati saya 3 kali. Aku sangat mengasihi kamu, tapi kamu sudah mengkhianati aku 3 kali. Udah, enyahlah kamu dari sini. Enggak. Yesus tetap membuka pintu rekonsiliasi dan Yesus tidak selalu atau tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan masa lalu Petrus dengan penuh kemarahan dan kepahitan. Kita belajar dari Yesus. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat hati Oma Frida pahit, keluarga. Dan mungkin Oma Frida juga pernah melakukan hal-hal tertentu yang membuat hatimu pahit. But don't always look back to your past with anger and bitterness. Seperti teladan Yesus sendiri. Biarkan itu mengalir dalam kehidupan. Kita pernah punya kesalahan dan kita mungkin akan melakukan lagi kesalahan itu. Tetapi yang paling utama, sesudah melakukan kesalahan, akui kesalahan-kesalahan itu. Embrace the truth that you are not perfect. Dan pada saat yang sama, datang kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sesudah minta pada Tuhan agar
Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Beranikan diri untuk pergi kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada orang yang kita kasih, agar orang itu, orang yang kita pernah lukai, minta dia secara tulus, secara jujur, agar mengampuni kesalahan dosa-dosa kita. Karena kadang-kadang kita berpikir, cenderung berpikir, oh sesudah mengaku dosa, udahlah, udah selesai. No, kita sesudah mengaku dosa, gereja mengundang kita, apa dimensi horizontal dari pengakuan dosa. Kamu baru saja mengaku dosa kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan ketulusan. Pada saat yang sama gereja juga undang, ya sesudah ini pergi kepada sesama meminta ampun dari dia. Karena itu adalah esensi dari pengampunan total yang kita terima dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita secara tulus, secara apa adanya, dan menerima kita. Alih-alih memikirkan tentang ketidaksempurnaan kita, Tuhan terima kita dalam semua ketidaksempurnaan kita. Kalau Tuhan mau terima kita dengan sepenuh hati, Dia mengajak kita, Dia minta kepada kita, kalian juga mesti mengampuni satu sama lain sebagaimana aku sudah mengampuni kalian. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, poin terakhir yang saya mau tekankan di sini adalah poin tentang bersyukur. Gratitude. We need always to put in our heart, in our mind, in our soul, gratitude, gratitude, gratitude. Thank you. Thank you and thank you. Syukur, syukur dan syukur, terima kasih dan terima kasih. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Dalam momen di mana kita mesti berpisah dengan mama kita terkasih, Oma Frida, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan, menganugerahkan seorang mama, seorang ibu yang penuh kasih. Tuhan juga memberikan 91 tahun kehidupan Oma Frida yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan kasih keibuan. Oma yang senantiasa mendedikasikan seluruh perhatiannya, seluruh waktunya untuk kalian, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan semua yang pernah merasakan kasih dan perhatiannya di sini. Syukur yang kedua adalah syukur karena kita mempunyai seorang mama yang pengasih, yang penyayang. Oma yang belajar seperti Kristus, yang memberikan kehidupannya secara tanpa pamrih. Cintanya yang setulus-tulusnya dan sepenuh hati kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Pada akhirnya saya mau bilang kepada Oma Frida, we thank you. Kami mau berterima kasih kepada Oma untuk segala sesuatu, segala teladan baik, cinta yang sudah Oma tunjukkan kepada kami selama masa-masa hidup Oma di dunia ini. Hidupmu yang panjang Oma kini harus dikembalikan kepada Bapa. Penderitaan dan sakitmu sudah berakhir. Kami sedih, tapi kami tidak mau engkau menderita lebih panjang. Engkau perempuan lembut, namun engkau juga wanita perkasa. Engkau tidak segan-segan dalam memberikan pujian kepada anak dan cucumu, namun pada saat yang sama, engkau juga tidak takut untuk memberikan masukan dan kritikan ketika masukan dan kritikan itu sungguh dibutuhkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapa, Oma, untuk anugerah kasih begitu tulus dan sosok mama yang penuh kasih. Kami belajar darimu. Istirahat dalam damai Oma Frida until God unite all of us again in heaven. Semoga kiranya engkau beristirahat dalam damai Oma Frida sampai pada akhirnya nanti Tuhan panggil kami, panggil kita semua agar disatukan bersama Oma dan bersama para kudus di surga. Semoga amin.
Mari kita berdiri, kita sampaikan doa umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah dalam tiap doa yang kita panjatkan, kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi Mama, Oma kita, saudari kita terkasih Frida Kaunang yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih kehidupan kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa agar Oma Frida pada akhir zaman dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya. Semoga kepercayaan kami tidak goncang karena cobaan ini, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menyambut Oma Frida dalam kerajaannya yang berlimpah damai dan bermandikan cahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya. Untuk semua orang yang telah meninggal, supaya Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Lebih khusus kita juga berdoa untuk jiwa, keselamatan jiwa dari Uskup Kerubim Parera dan segenap anggota keluarga Kaunang yang telah Tuhan panggil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk doa-doa permohonan yang kita panjatkan dalam hening, dalam keheningan hati kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah pencipta dan penebus orang beriman, ampunilah segala dosa hamba-Mu. Semoga berkat doa kami, dia mendapat kasih sayang-Mu yang senantiasa dia harapkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan dari lembaran nomor 5. Bawalah persembahanku. Bawalah persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga
Mari kita berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bersama kurban roti dan anggur yang kami persembahkan ini, kami satukan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan juga istirahat kekal bagi jiwa mama oma kami terkasih Frida Kaunang. Terimalah persembahan ini ya Bapa, agar dipersatukan dalam korban tubuh dan darah Kristus sendiri. Semuanya ini kami doakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu-belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklupkan kemuliaan bagi-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, serta uskup yang akan Paus pilih untuk Keuskupan Surabaya ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Bapa akan hamba-Mu, Oma Frida Kaunang yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ya Bapa akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, juga jiwa dari Uskup Kerubim Parera dan semua anggota keluarga besar Kaunang yang sudah berpulang ke hadirat-Mu. Terimalah mereka ya Bapa dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membagi salam damai satu sama lain. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah Yesus Kristus, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
jadikan aku istana cintamu Tuhan. Apakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut udara-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam. Tubuh dan siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu.
Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, berkat ekaristi tubuh dan darah Kristus Putra-Mu yang boleh kami rayakan pada kesempatan ini untuk mendoakan keselamatan jiwa dari saudari Oma kami, Oma Frida Kaunang. Kiranya perayaan ekaristi ini dapat menjadi jaminan bagi kehidupan kekal kami dan Oma Frida bersama para kudus-Mu di surga. Sebab Tuhan Yesus Kristuslah Allah yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Doa singkat kita lanjutkan dengan doa singkat untuk Oma Frida. Untuk doa singkat ini kita menjawab, please respond, terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil Oma Frida, janganlah menolak kedatangannya. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Para kudus datanglah menolong, para malaikat Allah datanglah menyongsong Oma Frida. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Para malaikat Allah bawalah dia ke pangkuan Abraham. Bunda Maria, ulurkanlah tanganmu. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan semoga cahaya kekal menerangi dia. Terimalah dia dan hantarlah ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan Allah kami, sudah lama kami merasa gelisah suatu saat harus berpisah dengan Mama Oma kami terkasih Frida Kaunang. Saudari kami ini pun gelisah karenanya. Sebenarnya berat hati kami menerima kenyataan ini, namun saatnya telah tiba, dia meninggalkan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyaksikan perjuangannya melawan kenyataan tak terelakkan ini, namun toh hidupnya kini ada bersama-Mu. Maka perkenankanlah kami berdoa. Allah, kami yang hadir di sini tak berdaya, tangan lunglai, mata kami berlinang. Kami kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa hati. Kami merasa patah semangat, namun tetap beriman. Engkau memahami semua itu. Maka kepadamu kami berharap, ya Bapa yang penuh kasih sayang dan maha rahim, berkatilah kami, kaum kerabat, keluarga, handai taulan yang ditinggalkan. Teguhkanlah ikatan persaudaraan yang mempersatukan Oma Frida dan kami semasa hidup dan sesudah mati di dunia dan di akhirat. Dan kiranya Engkau memperkenankan dia agar hidup dan bersatu bersama para kudus dan para martir-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon atau masih sesudah misa ya baru ada penyampaian. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kiranya saudara-saudari sekalian, semua orang yang kudoakan, lebih khusus istirahat kekal dari Mama Oma kita terkasih Frida Kaunang, senantiasa dibimbing dan dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi untuk keselamatan jiwa Oma Frida sudah selesai. Syukur kepada. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Kita menyanyikan Bunda Maria penolong abadi, agar Bunda Maria menuntun memegang tangan Mami, Oma, Tante Vice, menghantarkan
ke hadirat Tuhan Yesus Putranya. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa. Oh Bunda penolong abadi, Engkau pangku anakku, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Bukalah kepadaku, oh Bunda, pandangan penuh cinta yang tertuju. Salib dan tombak mengisti lihatnya. Oh Bunda penolong abadi, jangan Bunda dipegang, di dekatnya erat gambaran gelisah manusia. Bagaikan terbayang sengsara mau siksaan salah manusia. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sekarang sampai dan selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara Suster Romo. Saat ini mungkin ada sambutan dari keluarga. Terima kasih, saudara-saudara. Face peep. Facing peep. Terima kasih saudara-saudara yang telah menghadiri Ekaristi untuk mami saya, Frida Moniaga Konang, dan juga banyak terima kasih kepada Pastor Yori. Terima kasih kepada Pastor Yori yang telah membawakan misa dan segala doa-doanya. Amin. Oh, ini aja mic-nya. Ini nggak bisa. Ini mungkin jauh. Itu aja. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Yori yang telah membawakan misa Ekaristi untuk Ibu Frida Moniaga Konang.
Dan juga terima kasih kepada hadirin-hadirin yang telah menghadiri misa Ekaristi ini. Amin. Baik, terima kasih umat beriman yang sudah sempat hadir, juga keluarga yang hadir di tempat ini. Kita sesudah ini keluarga akan mengundang kita untuk melanjutkan sedikit keluarga mempersiapkan makanan ala kadarnya untuk kita cicipi bersama. Dari jangan buru-buru pulang dulu. Baik. Sebelumnya Romo, kami minta Romo dan mungkin anak-anak kita akan menyanyikan di doa ibuku. Mungkin Oke. kalau bisa dekat-dekat dengan Mami, kita nyanyi bersama dulu sebelum kita makan. Di sini saja kah? Sama Di suster. dekat sini ya. Ya. Lembaran. Kalau ada anak-anak, cucu, cicit yang ada, silakan. Kita menyanyikan lagu buat Mami, Oma. James. Lagu nomor 12. Ya. Mari silakan, menantu juga. Anak-anak dari Oma Frida, Cucu-cucu, cucu-cucu, menantu yang sempat hadir di sini. Kita menyanyi ya. We're gonna sing together. We dedicate this song for Oma. Di doa ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung menyerah. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenal, di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteluh, kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku
selalu ku kenang kelak di sana kami pun bersama berteduh memuji Tuhan yang dengan namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Thank you, Mom, for everything, Mom. Sama-sama, Suster. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah
indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah kau perbuat hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti.
dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Cek 1. Iya. Cek 1, 2. Kurang naik sedikit ya. Oke. Anu. Enggak, ini terlalu iya. Oke. Bisa. Oke. Enggak cukup. Kurang naik sedikit. Udah. Oke. Cek. Oke. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, cuma magendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Laksa sampai begini, beta telah lupa mama. Siang mama, beta rindu mau pulangi. Siang mama, mama Sulia kurus lawangi, beta belum balas mama, mama pun capek sio dulu. Sio tete manis, jaga beta pun mama. Dari depan lagi ya. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, cuma gendong beta
betabung mamai Sio tete manise Jaga betabung Ayo mau nyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Ya.